Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua sehat, semangat, dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Mohon diperhatikan ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, untuk capaian yang harus kalian kuasai pada materi ini adalah peserta didik mampu memahami kandungan dalam Quran Surat Al-Ma'un. Selain itu, peserta didik dapat menemukan nilai kebaikan dalam Quran Surat Al-Ma'un dan mampu menerapkan nilai kebaikan tersebut, yaitu menyayangi anak yatim dan orang miskin dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan bisa menjelaskan makna dan isi pokok Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian peserta didik bisa menghubungkan nilai kebaikan dalam Quran Surat Al-Ma'un. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan bisa menjelaskan makna dan isi pokok Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian peserta didik bisa menghubungkan nilai kebaikan dalam Quran Surat Al-Ma'un. Nah, sekarang kita akan masuk pada pendalaman materi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tata cara membaca surat Al-Ma'un. Pendalaman materi kali ini adalah surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un diturunkan di Mekah, makanya digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Surat Al-Ma'un turun setelah surat At-Takatsur. Sekarang kita akan membaca surat Al-Ma'un. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Adapun arti dari surat Al-Ma'un adalah 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin. 4. Maka celakalah bagi orang yang sholat. 5. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. 6.
orang yang berbuat ria, dan 7, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama itu menunjukkan tentang seorang anak yatim yang sedang murung sendirian. Pada gambar yang kedua menunjukkan ada orang yang miskin sedang dalam kesedihan. Sedangkan di gambar yang ketiga ada orang yang memamerkan uangnya, memamerkan apa yang dia punya. Sedangkan pada gambar yang keempat adalah orang yang memberikan bantuan dengan dipamerkan juga di media sosialnya atau di HP-nya. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Ma'un. Sebab turunnya Al-Ma'un ayat 1-3 menggambarkan bahwa dahulu ada seorang Quraisy kaya bernama Walid bin Mughirah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu hari, anak yatim datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun, mereka malah menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Sedangkan asbabun nuzul surat Al-Ma'un ayat ke-4-7 adalah Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang munafik. Karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang mukmin secara ria. Apabila orang mukmin tidak ada, mereka pun meninggalkan sholatnya. Dan mereka tidak pernah mau memberikan pinjaman ataupun bantuan barang terhadap orang mukmin yang membutuhkan. Kandungan dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un menjelaskan ciri dari pendusta agama, yaitu pertama, senang menghardik anak yatim. Kedua, tidak mengajak sesama untuk membantu orang miskin. Ketiga, lalai dalam melaksanakan sholat. Keempat, selalu bersikap ria atau pamer dalam beramal. Kelima, tidak mau meminjamkan barang berguna pada orang yang membutuhkan. Anak-anak sekalian, semoga kita terhindar dari sifat-sifat tercela ini. Adapun perilaku yang mencerminkan keteladanan dari surat Al-Ma'un, pertama, rajin beribadah dengan niat ikhlas karena Allah, yaitu bisa dilaksanakan dengan seperti salat berjamaah. Kemudian senang membantu, menolong dan mengasihi anak yatim. Kemudian senang berbagi terhadap orang miskin, memberikan bantuan kepada orang miskin. Selanjutnya, sekecil apapun berusaha membantu dan menolong sesama dengan barang yang berguna dan semampu kita. Selanjutnya, menghindari memberi sesuatu dengan ria, ingin pamer ataupun sombong. Semoga perilaku-perilaku ini bisa tertanam pada diri kita semua. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok Ibu tugaskan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Selamat berdiskusi. Mungkin pemaparan untuk materi menyayangi anak yatim kali ini Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan kebaikan yang ada dalam surat Al-Ma'un dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.